Akhirnya saya berusaha cari kan rekaman tadi mana gitu. Akhirnya ada tuh dapat dari handphone waktu itu. Nanti saya mau tanya dari teman-teman. Ini bagus banget. Jadi bagaimana beliau nih, alhamdulillah sekarang sudah menjadi guru dan masya Allah panutan bagi jutaan orang, gitu ya. Beliau ngomongnya kalem aja, nggak pakai gegap gempita, nggak pakai panggung-panggung juga, gitu ya. Tapi apa yang beliau lakukan coba terhadap gurunya lagi? Beliau bilang apa? Tidak pernah Buya sholat 2 rakaat kalau Buya tidak mendoakan guru Buya. Setiap Buya sholat 2 rakaat, Buya doakan. Kalau 1 kali itu Buya miss, Buya durhaka. Masya Allah, saya bilang, orang seperti Buya mana mungkin sholatnya sehari 5 kali, kan gitu ya? Pasti ada duhanya, pasti ada tahajudnya, ya kan? Pasti ada witirnya, pasti ada rawatibnya. Berapa kali itu dan tidak putus mendoakan gurunya, Masya Allah. Akhirnya Pak, barokah itu tumpah teman, tumpah ke beliau, tumpah ke guru-gurunya, ke murid-muridnya yang lain, tumpah juga ke murid-muridnya Buya, tumpah ke kita, tumpah ke saya teman-teman. Balik lagi ke Buya, coba kebaikannya. Gak ada ruginya doakan guru. Jangan jemu, jangan ragu doakan guru. Kalau memang salah guru kita, berarti kita lebih wajib doakan dia. Ya, ada yang memang keliru nih kayaknya. Pasti kita harus lebih wajib. Ya, nah ini videonya teman-teman, dengerin, ini perkalimat penting banget. Saya ada edisi sedemikian rupa, ya saya simpulin, ini perkalimat penting banget. Ya, dan saya waktu dengar itu benar, sampai waktu saya ngambil tisu, ya itu saya, ya itulah, benar-benar kena banget di hati. Ya karena memang beliau ngomong juga dari hati. Dan saya yakin teman-teman kalau memposisikan hari ini benar hatinya, insya Allah akan dapat sesuatu dari video singkatnya. Boleh kita simak sama-sama videonya teman-teman? Boleh. Ya, ini buat kita semua, karena kita semua sini adalah murid. Ya saya juga murid di sini. Boleh teman-teman? Boleh. Oke, kita simak videonya sama-sama. Nggak susah menuntut ilmu itu. Yang pertama adalah harus ada mahabbah kepada guru yang mengajar kita, dimulai dari rumah sampai siapapun yang mengajar kita. Kalau tidak ada mahabbah, nggak bisa ambil ilmu. Biarpun belajar dengan baginda Nabi, nggak ada mahabbah, biarpun yang mengajar Nabi, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biarpun belajar menghafal apapun, karena di hatinya tidak ada mahabbah, tidak ada cinta, maka jadilah Abu Jahal. Abu Jahal itu belajar loh ya, dengar omongan baginda Nabi. Bahkan dia itu tergolong orang yang hampir tidak pernah lepas dari telinganya yang diucapkan baginda Nabi. Bisa saja kalau kita sebut hari ini menghafal Quran juga hadis, profesor deh, Profesor Abu Jahal belajar dengan baginda Nabi dan ngerti ya baginda Nabi itu adalah Nabi. Cuma ada kesombongan. Ditanya, hei Abu Jahal, apakah kamu percaya Muhammad Nabi? Oleh Utbah ditanya temannya. Ditanya begitu bingung dia. Mau jujur takut ada yang dengar. Ada orang di sini nggak ada. Aman, aku tok yang tahu ya Abu Jahal, kata Utbah. Kata Abu Jahal, sungguh mulai Muhammad lahir dari kecil sampai hari ini aku tidak pernah menemukan Muhammad berdusta. Kata Utbah, jadi kamu percaya dia Nabi? Ya dia memang gak pernah berbohong. Ya sebetulnya sih saya percaya. Nah, gimana kamu percaya kok kamu enggak? Wah ini kan masalah lain. Masalah ada dengki, ada benci, gak ada mahabbah. Maka kalau kalian tidak menanamkan mahabbah kepada guru, terputus ilmu yang manfaat. Ilmu ada tapi belum tentu menjadi ilmu, akan menjadi ilmu tidak manfaat. Ini kunci yang mahabbah kepada guru. Tentunya dalam hal ini mulai dari rumah, dari siapa yang murabbi kita di tempat tersebut. Nah, bagaimana agar ada mahabbah di dalam hati kita? Pegang ini. Belajar itu gak susah, asalkan tahu caranya. Tumbuhkan cinta. Yang pertama adalah jangan lupa mendoakan dalam setiap panjatan doa. Dimulai dari sini. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku membaca doa untuk guruku Imam Syafi'i. Maka Buya juga demikian, tidak pernah Buya sholat kecuali habis sholat Buya berdoa untuk guru Buya. Kalau sekali saja lupa, Buya anggap durhaka dengan guru saya. Makanya Buya paskan harus ada saat-saat. Maka kalau di anak-anak kita ada namanya fawatih, kita baca yang pertama adalah untuk kelompok yang telah dari Nabi dan ahli bait keluarga. Kelompok kedua adalah mendoakan guru-guru orang tua yang telah mendahului.
Yang ketiga adalah yang masih hidup dari orang tua. Dan pastikan setiap saat kita berdoa, karena itu membuka ilmu dan menumbuhkan cinta tadi. Ya, menumbuhkan cinta. Yang pertama, mendoakan. Yang kedua, agar tumbuh cinta, amalkan ini. Yang kedua adalah jangan berani-berani mencari kekurangan guru. Kalau masalah kekurangan, semua punya kekurangan. Bahkan kalau ada seorang murid cari guru yang nggak punya kekurangan, sampai mati nggak punya guru. Tapi murid hebat adalah yang telah Allah tutup matanya dari melihat kekurangan guru. Dalam panjatan doa Buya selalu Buya doa begini, ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari mataku ya Allah. Dulu waktu Buya ingin membaca doa ini tuh merasa bersalah. Apa benar saya doa begini? Berarti seolah-olah saya menganggap guru saya punya kekurangan dong. Kalau sampai aku minta, ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Buya sudah doa lama tuh baru sadar, kok kayak suul adab ya, kok kurang ajar doa saya. Masa minta ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari mataku ya Allah. Buya ngadu ke guru, apakah salah kalau saya doa begitu? Kata beliau, itu yang paling tepat. Lanjutkan doa semacam itu. Sehingga sampai hari ini Buya doa, ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Alhamdulillah. Enggak, kemudian itu jangan pengen. Kadang-kadang kita ke bawah dan nanti menjadi murid jahat. Akhirnya Pak bandingkan, oh pintaran dia dari guru saya, oh hebatan dia. Lalu mulai iblis berkata, sehingga menjadi kurang mahabbah. Jangan biasa membicara kepada, jangan mencari-cari kekurangan. Kalau cari, karena belum kumpul sama Buya ini. Kalau ketemu lama sudah langsung tahu Buya ya banyak kotorannya kan gitu. Kita banyak dosa, semua dari kita. Tapi ingat, kalau kita bisa dilupakan oleh Allah dari kesalahan orang lain, itu hebat hati kita. Ditutup. Dan jangan pengen tahu. Ada orang suudon, ada sebuah kisah penghafal Quran. Itu kisah masyhur pada itu. Dia menghafal Quran, cuma hatinya punya prasangka buruk. Hatinya punya prasangka buruk. Kepada siapa? Dimulai dari biasa prasangka buruk dengan kawan. Setelah prasangka buruk dengan kawan, meningkat. Karena kekotoran hati semakin kotor. Prasangka buruk kepada orang tua, prasangka buruk kepada guru, terus ke atas. Sampai akhirnya apa? Membaca kisah Sayyidah Zainab. Kisah Sayyidah Zainab dalam Al-Quran ya. Sayyidah Zainab akhirnya dinikahi baginda Nabi. Langsung prasangka buruk kepada baginda Nabi. Sekarang empat. Kalau ada jamaah mulhidin, ada salah satu orang dia menghafal Al-Quran dan dia guru madrasah, padahal guru agama aslinya murtad gara-gara prasangka buruk. Maka hati-hati, jangan biasa mencari kekurangan guru siapa. Jangan kalau guru nyari kesalahan kejelekan teman pun nggak boleh. Ini. Kemudian biasakan yang ketiga, biasakan menyebut kebaikan guru kita. Ini kuncinya. Sebab kalau kita biasa menyebut kebaikan guru kita di depan kawan kita, apa yang ada di hati kawan kita? Kecintaan kepada guru. Bukankah janji dari Allah, kalau kau menanamkan kecintaan, kau akan diberi cinta? Sebut kebaikan, jangan menyebut kejelekan. Ini adalah masalah mahabbah. Tiga itu. Kemudian yang kedua adalah adab, tata krama. Adab, tata krama. Makanya tadi dia nyampaikan, setelah ini sudah pelanjutan dan sebagainya, tidak punya adab langsung mulai hafal Quran langsung lompat seenaknya sendiri, nggak bisa. Lanjutkan cita-citamu yang tinggi, tapi ingat petunjuk guru. Petunjuk guru, jangan seenaknya sendiri. Biasanya ada godaan orang cerdas. Kita menemukan ada orang cerdas seenaknya sendiri dan sebagainya. Nggak bisa berhasil sukses, nggak bisa istiqomah. Istiqomah itu, kalaupun harus melanjutkan petunjuk guru. Makanya Buya sendiri di Al-Bahjah tidak terima santri yang sudah
Kecuali dari guru tersebut ngirim surat, Assalamualaikum ya saya titip. Karena apa? Anak ini kurang ajar sama gurunya, ya jangan dididik dong. Kurang ajar sama gurunya, dididik kurang ajar juga. Makanya mungkin kalian punya semangat untuk maju, punya guru, minta petunjuk. Bahkan kalau kita minta petunjuk kepada guru, bukan sekedar diberi petunjuk, bahkan didorong, dihantarkan. Itu kuncinya. Nah, kunci ini kalau kita pegang, murid melampaui guru, kan ada kisah. Dalam hadis Nabi, rubba muballagin aw aminas sami, muballigh itu murid. Aw aminas sami, alangkah banyaknya murid lebih hebat dari gurunya. Karena apa? Bersih hati sang murid. Makanya Buya pengen anak-anak harus lebih dong dari Buya, dari rumah bukan. Oke, harus kenapa? Dengan kebersihan hati tadi bisa melampaui gurunya. Bukan niatnya melampaui guru, enggak. Nanti Allah beri, karena apa? Janji Nabi rubba muballigh, murid. Kok bisa murid melampaui gurunya? Karena hatinya istimewa. Itu tadi. Nah, jadi adab tata krama. Di antara adab tata krama itu, di antaranya yang sering dia sebutkan di pondok-pondok, jangan gampang pindah sana pindah sini seenaknya. Harus adab dan tata krama. Kalau dulu di pesantren Jawa itu ada istilah sederhana tapi mantap. Al-intiqal, alamat konyol. Pindah-pindah pondok itu alamat konyol. Selesaikan program, baru nanti minta petunjuk pada beliau. Umah, saya sudah hafal Quran begini-begini. Beliau akan musyawarah dengan yang lain, akan dibimbing. Sederhana sampai istilah. Akhlak ini, adab ini yang sering dilupakan hari ini. Tata krama. Ilmu itu nur, nak, bukan hanya ngolah kecerdasan, tidak ada cahaya yang Allah titipkan di hati. Maka kalian sudah di tempat yang mulia, benahi hatimu. Cara belajarmu yang benar, maka setelah itu kalian akan mudah mendapatkan ilmu tersebut. Masya Allah. Ya, semangat. Sukses kalian yang khawatir. Masih muda-muda nih, masih panjang jalan. Kaget semuanya, mau kaget nanti. Ya Allah, kamu jadi ini nak sekarang. Harus gitu dong. Semua guru itu apa? Pengen muridnya lebih hebat. Benar. Kalau ada murid, ya Allah, semoga saya seperti Buya Eki. Salah doa ente, masa seperti Buya Eki? Rugi dong saya punya anak kayak kamu. Lebih dong, gitu. Masa seperti Buya Remeh? Ya, kalau doa jangan yang seperti itu. Lebih lagi. Semua guru merindukan semacam itu. Ya sayang, soleha semuanya soleh. Nuntut ilmu itu gak susah. Yang susah itu otak kita. Sok pintar saya nggak bisa. Petunjuk guru kadang-kadang unik, nggak masuk akal ya. Aneh kalau guru itu kan aneh. Sesuai dengan petunjuk istikharah, kan sudah lama dengan Allah kan. Jadi omongannya kadang cak jadi. Makanya kita harus hati-hati. Harapan Buya kalian sukses. Amin. Waduh, nah ini kan enak. Lumayan Buyanya dia datang biarpun misalnya sepintas begini, kliknya dapat pahala. Kalian sukses dapat pahala Buya. Awalnya kalau dengar kata Buya begini, tak pegang nih. Akhlak sama adab sama mahabbah. Ada Buya tambah satu terakhir. Ada 3 kunci sukses dalam menuntut ilmu. Al-mahabbah, adab atau akhlak. Yang ketiga adalah khidmah. Itu yang sering lupa orang. Kalian harus menjadi orang punya cekatan dalam cawe-cawe, membantu. Karena umat, para ulama itu semua ahli khidmah. Umat ugi keliling ke sana kemari ngapain? Khidmah untuk umat, untuk menyampaikan pesan kebaikan. Kan begitu. Jadi biasakan mulai hari ini kalian punya cekatan. Ada sesuatu kotor lalu bersihkan, ini cawe-cawe bantu sampai. Jadi kalau kalian punya kebiasaan semacam itu, berarti kebiasaan yang baik untuk menjadi besar, punya jiwa khidmah. Di samping itu khidmah itu ada sir rahasia. Karena apa? Janji Allah melalui lisan Rasulullah, man tawadhu rafa'ahu Allah. Khidmah itu tawadhu. Nggak sombong sok gaya anak orang kaya, nggak ada. Saya harus jadi abdinya guru saya. Saya akan berkhidmat pada sahabat saya. Apa janji Nabi? Rafa'allah, Allah akan angkat. Itu. Jadi khidmah itu termasuk nih. Bagi kami adalah nomor 1. Bahkan kalau ingin menghukum santri jangan dikasih khidmah. Jangan kasih tugas kalau hukum santri. Jangan biarin dia. Karena dia terbuang deh. Dikasih tugas pegang yang serius. Apa saja. Karena dengan khidmah itulah ternyata ada ilmu ladunni. Ilmu yang kita tidak pernah belajar tapi Allah berikan pemahaman kepada kita. Makanya tolong kalau ada kegiatan kebersamaan atau apa saja, selagi punya jauh-jauh. Apa saja kepekaan. Harus diuji misalnya. Mungkin gelas dilempar begini siapa? Ada sampai 10 orang nendang-nendang gelas. Dia tidak mikir, gelas tempatnya bukan di sini. Diangkat taruh tempatnya. Beda
khidmah tadi maksudnya khidmah dengan mahabbah tadi, khidmah kepada guru dan sebagainya. Hingga pada akhirnya lihat orang ini mudah diantarkan untuk sukses. Kau pergi ke sana, nak, sana ada peluang dakwah yang besar. Sambungan masuk apa? Enak. Tapi yang artinya sok itu, nggak ada, nggak mau, semua sendiri, nggak bisa jadi. Ya, yang terakhir apa? Khidmah, pengabdian. Mengabdi itu kalau kepada ahli dunia kita akan rendah, tapi mengabdi kepada ahli agama kita akan terangkat. Beda. Kalau kita jadi budak raja akan tutur rendah jadi budak. Kalau kita mengabdikan diri kepada ulama, kita akan terangkat bersama mereka. Gitu. Di ahli ilmu gak akan rendah, mulia semuanya. Ya tolong ya, masalah pengabdian itu penting sekali. Kayaknya harus hal ini yang sering dilupakan oleh sebagian pendidik. Karena apa alasannya Pak? Kasihan mereka datang ini untuk belajar. Tidak setiap saat bekerja untuk mengabdi kok, tapi harus ada waktu untuk mengolah hatinya agar tidak biasa dengan kesombongan. Ya bisa mengut sampah, dia menyapu, bersih dan sebagainya. Pun juga pada akhirnya dia nanti bakal menjadi anak yang baik di masyarakat karena bisa semuanya. Disayang mertua. Ya sekarang ini mertuanya pusing, ya Allah mantuku habis makan piring ditinggal, ya Allah baju kotor ditumpangi dengan baju saya, masya Allah jemuran dan diangkat ini, aduh anakku nemu di mana? Ini salah beda. Tapi kalau kalian cek katakan disayang sama orang, indah. 3 ya, apa? Mahabbah dengan 3 syarat, adab sama khidmah. Kalian ulang-ulang dan kalian rasakan. Ternyata belajar tidak susah, jadi saja. Mohon maaf, selalu Allah.